Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, perjalanan persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL semakin menarik. Sebab setiap perjalanan persidangan itu membuka aib-aib baru dari perlakuan tindakan korupsi yang dilakukan oleh SYL ini beserta keluarganya. Sahabat BN, yang jadi menariknya kasus ini adalah karena korupsi ini ternyata di Kementerian Pertanian ini tidak hanya dilakukan oleh Menteri Pertanian, tetapi membawa ikut serta istri, anak, cucu, bahkan malah yang diduga teman dekatnya Syahrul Yassin Limpo sendiri, seorang penyanyi dangdut. Ini yang membuat persidangan ini makin menarik, dan kasus korupsi yang terjadi di Kementan ini menarik menjadi perhatian publik. Yang biasanya korupsi itu dilakukan oleh pejabat itu saja. Mungkin pejabat inilah nanti yang memberikan uang kepada istrinya, yang membelikan mobil atau rumah untuk anaknya. Tetapi ini langsung anak, istri, cucunya yang menikmati langsung, yang mengambil langsung uang itu ke tempat sang ayah bekerja. Ini benar-benar sahabat BN perlakuan korupsi yang sangat-sangat brutal, kalau bisa kita katakan seperti ini. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, apakah ini hanya terjadinya di Kementerian Pertanian saja? Apakah pejabat yang melakukan hal ini hanya mantan Menteri SYL saja? Ataukah ada ini terjadi di institusi-institusi lain yang belum terbongkar sampai saat ini, yang disimpan oleh para pejabat di bawah pejabat yang tertinggi di institusi itu? Sebab ini kelihatannya selama ini tersusun rapi, tidak terbongkar. Terbongkarnya baru setelah berjalannya persidangan. Selama ini kita tahu mungkin dari sekjennya ke bawah, sekjen, dirjen, direktur, kepala bagian, dan lain sebagainya, menutup rapi kasus ini. Tentu saja mereka menutup rapi karena takut dengan Pak Menteri. Sebab kalau sempat Pak Menteri tersinggung, anaknya tidak diberi keinginannya di kantornya oleh stafnya, bisa jadi staf ini khawatir akan tersingkir, akan dicopot, akan diganti dengan yang lain. Bisa saja dengan alasan kondisinya tidak baik, bisa saja dengan alasan tidak mampu bekerja, bisa juga dengan alasan tidak bisa bekerja sama. Itulah selama ini alasan-alasan yang ada di berbagai birokrasi kita di negeri ini, kalau seorang pejabat akan mencopot pejabat di bawahnya atau anak buahnya. Sahabat BN, kalau sekarang ini banyak di institusi lain yang begini, tentu sekarang ini menjadi pemikiran yang berpendar di kepala
pejabat-pejabat di bawah, pejabat tertinggi di institusinya masing-masing. Bisa saja dia mengatakan, waduh, kalau di tempat saya terbongkar, tentu begini pula. Sebab pimpinan saya juga setali dua uang dengan ini kerjanya. Kami yang mencarikannya ke sana kemari. Kami yang mencarikannya ke vendor. Kami yang mengambilkannya dari berbagai mata anggaran. Untuk anak pejabat kami. Untuk istri pejabat kami. Bahkan untuk pacar pejabat kami. Sahabat BN, kalau sekarang ini terbongkarnya kasus ini karena Menteri Pertanian dulu itu Syahrul Yassin Limpo berasal dari Partai Nasdem dan Partai Nasdem berseberangan dengan penguasa, maka dengan mudah ini dibongkar. Tidak tertutup kemungkinan nanti apabila sempat pejabat-pejabat sekarang ini, pejabat negara, terutama para menterinya, yang partainya nanti berseberangan dengan penguasa tertinggi, lantas bobroknya terbongkar juga. Dan kita yakin kasus seperti ini akan bermunculan pula pada menteri-menteri yang partainya tidak sejalan dengan penguasa tertinggi nanti. Dan kalau nanti sempat runtuh satu rezim, kita yakin akan bermunculan kasus-kasus seperti ini. Sebab tidak tertutup kemungkinan perlakuan yang terjadi pada SCL ini bukan hanya terjadi pada SCL saja, tetapi ada semacam keyakinan kita juga terjadi pada yang lain-lain. Hanya saja masih tertutup rapi. Sahabat BN, bayangkan untuk biaya cuci muka anaknya ratusan juta. Untuk biaya hiasan mobil anaknya ratusan juta. Untuk beli durian puluhan juta. Untuk kamar anaknya sekian ratus juta. Untuk belanja istrinya sekian puluh juta per bulan. Bayangkan. Dan uang-uang seperti inilah yang membuat negara Indonesia ini miskin. Ini baru di kementerian-kementerian. Belum lagi korupsi-korupsi yang ada di pertambangan misalnya. Bayangkan sekarang ini kasus timah yang menyedot uang negara sampai 300 triliun. Kita dengar lagi kasus korupsi emas 109 atau 106 ton itu banyaknya. Berapa uangnya itu? 106 atau 109 ton. Kasus korupsi tentang emas. Belum lagi yang lain. Sahabat BN, negeri kita ini kalau begini tampaknya memang negeri 1001 korupsi. Kalau orang dulu mengatakan negeri 1001 malam, negeri kita ini bisa dikatakan negeri 1001 korupsi. Atau negeri 1001 koruptor. Atau negeri 1001 korup. Sahabat BN, sekarang ini tampaknya hanya menunggu giliran saja yang lain-lain. Menunggu giliran partainya tidak sejalan dengan penguasa. Selanjutnya menunggu satu rezim kekuasaan runtuh. Apabila partai-partai yang turut menjadi bagian kekuasaan nanti berseberangan dengan penguasa, kasus-kasus korupsinya akan dibongkar.
Apabila satu rezim runtuh, maka nanti kasus korupsinya akan dibongkar. Ketika satu partai menjadi bagian dari rezim yang sedang berkuasa, kasus korupsi yang ada padanya akan tertutup rapi, tidak akan terbongkar. Apabila satu rezim yang sedang berkuasa melakukan korupsi, kasus korupsinya akan tertutup rapi, tidak akan terbongkar. Contoh baru yang kita lihat, kasus Harun Masiku. Ketika PDIP menjadi bagian utama dari rezim kekuasaan yang sedang berjalan sekarang, kasus Harun Masiku seperti lenyap di telan bumi dulunya. Tidak ada disebut-sebut. Kendati pun pada awalnya ketika Harun Masiku menghilang, elemen masyarakat banyak yang mendesak penegak hukum agar diungkap, agar ditangkap Harun Masiku. Masa ya orang sedang lari di dunia tidak dapat? Banyak koruptor-koruptor yang lari ke berbagai ujung dunia dulunya dapat ditangkap. Contoh, bendaharawan umum Partai Demokrat Nazarudin dulu lari ke luar negeri. Tidak berapa lama tertangkap oleh KPK. Sekarang kok Harun Masiku tidak bisa ditangkap? Kalau hanya dia yang lari, kita yakin tertangkap. Tetapi kalau dia disuruh lari, tentu susah menangkapnya. Dan sekarang ketika PDIP berseberangan dengan penguasa yang sedang berkuasa sekarang, pengusutannya dimulai dengan memanggil sekjen PDIP, namanya Hasto Kristianto. Panggilan pertama saja kemarin ini langsung mengejutkan. Handphone Hasto disita, bahkan tasnya pun disita. Dulu mana ada cerita seperti ini? Mana ada? Ketika Hasto menjadi bagian dari kekuasaan, bahkan partai utama penguasa adalah partainya Hasto, PDIP. Mana tersentuh? Jadi sahabat BN, hukum di negara kita ini memang kelihatannya menurut siapa yang berkuasa. Itu pada intinya kalau kita perhatikan. Siapa yang berkuasa, maka dia yang mengatur hukum. Sehingga ketika dia tidak berkuasa, penguasa penggantinya pun akan mengatur hukum lagi. Sehingga menangkapi, menyikat lawan politiknya yang selama ini jadi penguasa. Jadi untuk itu, para penguasa, kalau ada sekarang ini yang telah melakukan korupsi, jangan keenakan dulu. Tunggu saja bagian Anda. Lambat laun rezim Anda nanti akan berganti. Lambat laun partai Anda nanti akan keluar dari kekuasaan atau tidak berkuasa lagi. Lambat laun Anda secara pribadi nanti akan berhenti dari kekuasaan. Ketika itu terjadi nanti, Anda akan mendapat giliran. Tunggu saja. Tunggu saja. Sebab kalau diharapkan ketika Anda berkuasa, kasus korupsi Anda, kasus penyalahgunaan wewenang Anda akan diusut, tidak akan diusut. Sebab Anda yang mengendalikan hukum. Sahabat BN, satu hal lagi yang jadi pertanyaan kita. Akankah begini negara kita ini terus? Hukum diatur oleh yang berkuasa. Tidak penguasa yang diatur oleh hukum. Padahal seharusnya penguasa itu yang diatur oleh hukum.
Ibaratkan kereta api sedang berjalan. Gerbong-gerbong kereta api itulah yang harus patuh kepada rel. Dia harus berjalan menurut rel yang ada. Tetapi di negara kita terbalik. Rel yang harus patuh kepada gerbong kereta api. Sehingga kereta api hanya menunggu giliran. Ketika relnya nanti sudah patah, ketika relnya nanti sudah copot, ketika relnya nanti sudah putus, maka kereta api dengan sendirinya akan terjerembab. Kereta api dengan sendirinya akan jatuh pula. Dan seluruh isi kereta api itu, seluruh isi gerbongnya itu, termasuk masinisnya yang paling di depan, akan terkena malapetaka. Sekali lagi sahabat BN, kasus yang terjadi pada SCL ini benar-benar kasus yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Beginilah korupsi di negara kita ini. Virusnya benar-benar virus yang mematikan. Tidak saja virusnya menghinggapi pejabat yang sedang berkuasa, tetapi juga menjalar kepada anaknya, kepada istrinya, kepada cucunya, bahkan kepada pembantunya, bahkan kepada teman dekatnya, kepada pacarnya, juga mengimbas virus korupsi itu. Bayangkan sahabat BN, sudah stadium berapa korupsi kita di negeri ini sekarang ini? Sudah stadium berapa? Kalau kita lihat pula dunia pertambangan, waduh, mafianya bukan main. Semua itu sepertinya berada dalam pusaran korupsi yang tidak terkendali. Sahabat BN, pertanyaan kita, akankah begini negara kita ini terus? Dan untuk diingat, para pejabat, para penguasa, para pemimpin yang jika sekarang ini telah melakukan korupsi, Anda tunggu saja giliran. Dan giliran itu nanti Anda harus yakin bahwa akan sampai kepada Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.